Ya, tikar sudah terkembang. Mari kita isi dulu di depan kami, kecuali yang di depannya. Terima kasih. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Idul Fitri yang kami muliakan, kita rencanakan salat Idul Fitri kita akan kita laksanakan jam 7.15, jam 7 lewat 15 menit. Dari itu kepada bapak dan ibu yang kami muliakan, adik-adik kami, remaja, putra-putri yang masih berada di perjalanan, agar kita percepat karena waktu kita tinggal 15 menit lagi, sedang mengatur saf, nanti kita sudah habis waktu kita. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillah.
وسبحان الله بكرة أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Sambil kita takbir, mari kita jalankan kotak impal yang berada di sebelah kanan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jalankan kotak impal yang berada di sebelah kanan kita. Terima kasih. الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berada di belakang, saf paling belakang, mohon kita isi yang paling tengah lebih dahulu. Jangan kita ke samping sebelah kiri kami penuh sampai ke belakang, tapi di tengah kita kosongkan. Di tengah dulu kita isi. Sekali lagi kepada ibu-ibu kami yang tercinta, mari kita isi saf yang di tengah lebih awal agar salat kita lebih sempurna. Kemudian kepada bapak-bapak yang masih berada di jalan atau sedang berdiri atau sedang santai yang berada di samping lapangan, kami mohon untuk memasuki lapangan karena sebentar lagi salat kita akan kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kita telah mencapai kemenangan, bahwa pada hari ini
kita telah mencapai kemenangan, telah mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Untuk itu kepada kita semuanya, agar segala yang kita lakukan di bulan Ramadan berlanjut pada bulan-bulan yang lain. Amin, Allahumma amin. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah dan yang kami muliakan. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri sebagai berikut. Mohon maaf, kami bukan untuk mengajar, tapi hanya mengingatkan kepada kita. Karena salat ini setahun hanya 2 kali yang kita laksanakan. Dari itu kami hanya sekedar mengingatkan agar kita jangan pernah lupa. Yang pertama, kita berniat. Niatnya boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau yang sering kita praktekkan, bacaannya adalah Usalli sunatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Usalli sunatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat pertama takbir 7 kali. Kemudian di sela-sela takbir dengan takbir yang kedua, kita disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua kita takbir 5 kali. Rakaat kedua kita takbir 5 kali. Lalu di sela-sela takbir satu dengan yang kedua juga masih sama, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Ustadz Afwan Zamri SHI. Ustadz Afwan Zamri SHI. Kemudian yang bertindak sebagai imam pada hari ini adalah Al-Ustadz Muhammadin SPDI. Al-Ustadz Muhammadin SPDI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan kita laksanakan salat kita. Oleh karena itu, mari kita rapatkan shaf kita. Kita luruskan shaf kita agar salat kita lebih sempurna. Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita isi shaf yang masih kosong. Mari kita isi shaf yang masih kosong agar salat kita nantinya lebih sempurna adanya. Ibu-ibu masih banyak, mohon kita susun shafnya. Ini di depan kami masih banyak yang masih berdiri. Mari kita susun shafnya agar nanti setelah imam takbir kita tidak kececeran. Ya, kalau bisa adik-adik kami yang kecil-kecil bisa di belakang ayahnya. Ya, jangan di tengah, kecuali yang sudah balik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami mengharapkan kepada kita semua yang masih berada di jalan agar segera memasuki lapangan, karena salat kita sebentar lagi akan kita laksanakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di depan kami, ibu-ibu masih banyak yang berdiri. Mari Pak, Bu, kita susun saf kita. Mari kita atur saf kita agar nanti kita tidak kececeran, agar nanti kita tidak ketinggalan rakaatnya. Rakaatnya pun hanya 2, kita ketinggalan 1, rugi kita, Bu, Pak. Ibu-ibu, gimana ibu-ibu, udah siap, Bu, safnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdiri, kita susun saf kita. Kita rapatkan dan kita luruskan saf kita. Yang masih berada di jalan, saudara-saudaraku agak dipercepat. Ibu-ibu yang terhormat, apakah sudah siap safnya, Bu? Oh, belum. Nanti belum gila. Bisa kita duduk kembali lagi Pak ya, sebentar Pak ya. Sebentar lagi kita mulai Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita laksanakan salat Idul Fitri yang diimami oleh Ustadz Muhammadin SPDI. Kepada Bapak Ibu agar menjaga ketertiban anak-anak kita yang masih kecil di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا استقيموا واعتدلوا استووا صفكم وتراصوا وسدوا الخلل الصلاة جامعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari yang mulia ini, gema takbir memecahkan keheningan 1 Syawal 1443 Hijriah. Kaum muslimin seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa dialah Rabb yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasanya Dia yang Maha Agung di hadapan seluruh makhluknya. Harta, jabatan, kemuliaan yang disandang oleh kita maupun siapapun di dunia ini tiada artinya sama sekali bila disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perasaan hati. Suara fitrah manusia adalah kalimat suci, walaupun karena kesibukan, dosa-dosa dan nafsu rendah kita, kalimat suci tersebut sering terabaikan, sehingga suaranya begitu sangat lemah, hanya sayup-sayup seperti terdengar dari kejauhan. Suara suci itulah yang saat ini sontak menggetarkan hati kita, terlebih saat dikumandangkan takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat suci tersebut hadirin, jika benar-benar tertancap dalam jiwa suci kita, maka hilanglah segala ketergantungan hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan adalah bulan perjuangan. Perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuangan menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan untuk meraih ketakwaan tertinggi di hadapan Rabb yang mulia. Sejarah telah mencatat kemenangan Islam banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tahun ke-9 Hijriah, perjuangan dan keikhlasan kaum muslimin teruji dalam perang Tabuk. Saat itu perjalanan menempuh wilayah Tabuk sangat berat. Dalam kondisi berpuasa, medan yang berat harus dilalui kaum muslimin. Teriknya matahari yang begitu menyengat. Hingga di antara kaum muslimin ada yang merasa berat hati memenuhi seruan Rasulullah untuk berjihad. Disinilah seleksi itu terjadi. Mana yang istiqamah, mana yang sudah menyerah. Ramadan ialah bulan perjuangan. Perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Tidak sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Akan tetapi mencegah diri dari perbuatan dosa. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ternyata perjuangan kita di bulan Ramadan tidak sebanding dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri dan anaknya Ismail alaihissalam. Perjuangan Nabi Ibrahim diawali musim hawa panas, gurun yang sangat tinggi sehingga membasahi seluruh tubuhnya. Di sampingnya berjalan Siti Hajar istrinya sambil menggendong bayinya yang masih merah. Mereka berjalan kaki menyusuri gurun pasir yang ganas. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Ketika Ibrahim meninggalkan keduanya, Ibrahim menatap dengan tatapan kasih sayang yang sangat mendalam kepada istri dan anaknya. Terbesit dalam fikiran Nabi Ibrahim, pastilah dia dianggap oleh Siti Hajar sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi keputusan itu harus diambil dan Nabi Ibrahim pun memalingkan wajahnya. Kemudian Siti Hajar pun bangkit dari duduknya dan memegang baju Ibrahim sangat erat sekali, menunjukkan bahwa dia tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya. Siti Hajar pun berkata, "Wahai suamiku, engkau mau pergi kemana ya suamiku? Engkau meninggalkan kami di sini, padahal kami tidak memiliki bekal apa-apa yang mencukupi kebutuhan kami." Ibrahim tak bisa menjawab apa-apa. Siti Hajar semakin penasaran dan terus-menerus memanggil, "Ibrahim, suamiku, kenapa engkau tidak menjawab ya suamiku? Kenapa engkau tidak menjawab? Yang kau tinggalkan bukanlah hanya aku, wahai suamiku, tapi ada anak kita Ismail yang masih bayi." Ibrahim tetap tidak mau menjawab. Siti Hajar akhirnya bertanya, "Suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini?" Ibrahim menjawab, Iya istriku." Kemudian Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, pergilah suamiku. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sungguh mengagumkan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari seorang ayah, melebihi pengorbanan meninggalkan putra dan istri yang paling dicintainya. Tak tega rasanya Nabi Ibrahim sambil berucap, ya Allah, ya ilahi Rabbi, kalau ini bukan perintahmu ya Allah, takkan mungkin aku meninggalkan anak dan istriku ya Rabb. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa untuk istri dan anaknya Ismail. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Baitullah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah ya Allah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin, awalnya Siti Hajar seperti tak berdaya karena di sekelilingnya hanya terhampar padang pasir yang tandus. Tak lama kemudian, buah hati yang sangat dicintai Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pun merasakan kehausan. Ia menangis tiada henti. Di saat itulah perjuangan seorang ibu pun muncul. Bagaimana dia ingin menyelamatkan anaknya dari haus yang dirasakan. Tanpa putus asa, dia pun berjalan mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat-lihat di sekelilingnya. Adakah mata air untuk melepas dahaga anak dan dirinya? Dia pergi ke Bukit Sofa, lalu turun dari Sofa. Ketika sampai di dataran paling rendah di antara dua bukit, dia semakin semangat untuk segera menuju bukit berikutnya, yaitu Marwah. Sesampai di puncak Marwah, matanya bergerak melihat-lihat, adakah gerangan orang yang lewat. Lalu segera dia turun dari Marwah, melihat, menuju, dan dia pun kembali lagi untuk melakukan hal yang sama. Dari menuruni bukit, ketika sampai di lembah, dia mempercepat lagi larinya untuk naik menuju bukit yang lain demi mencari air untuk Ismail dan dirinya. Begitulah Siti Hajar berulang-ulang kali, sebanyak 7 kali, diawali dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Rasulullah berkata, karenanya orang-orang melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Putus sudah harapan Siti Hajar untuk bergantung kepada sesama makhluk, dan dia berharap kepada Allah seraya memanjatkan doa, ya Allah, hanya Engkau yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk diriku ya Allah dan untuk anak kesayanganku ya Allah. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara, engkau telah panjatkan doa, memohon pertolongan. Seketika sesosok malaikat pun dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat berada dekat kaki sang bayi Ismail, sambil memukul-mukulkan tumitnya ke tanah hingga air yang penuh berkah pun memancar. Itulah disebut dengan air Zam-Zam. Dari kisah di atas ada 2 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Nabi Ibrahim digelar sebagai bapaknya para nabi. Tentu hadirin, di dirinya memiliki jiwa ayah yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim ini menggambarkan bagaimana dalam kehidupan kita berkeluarga, seorang ayah pastilah mencintai keluarganya. Memang ayah tidak mengandung kita, tetapi hadirin, ketika kita lahir di dunia,
ayahlah yang pertama yang menuntun ketauhidan untuk kita. Bagi yang laki-laki, diazankan di telinga kanan. Bagi yang perempuan, diikomahkan di telinga kiri. Darah sang ayah mengalir di darah kita. Darinya kita diwarisi namanya. Memang ayah tak menjaga kita setiap saat. Tapi tahukah kita hadirin, dalam doanya tak pernah terlupa nama kita terus disebutnya. Tangisan ayah mungkin tak pernah kita lihat dan kita dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kita tak ragu anak-anaknya untuk berlindung di lengannya. Pelukan ayah kita mungkin tak sehangat dan seerat ibu kita. Karena cintanya, dia takut tak sanggup melepaskan kita hadirin. Ada sebuah pertanyaan yang mudah saja untuk kita jawab. Apakah kita sayang sama ayah kita? Pasti semua kita menjawab, tentu aku sangat sayang sama ayahku. Tetapi hadirin, jawaban tersebut hanya berasal dari mulut saja, tidak dari hati. Berbeda ketika sang ayah diberikan pertanyaan serupa, wahai ayah, apakah kamu sayang kepada anak-anakmu? Ayah menjawab, tentu aku sayang sama anak-anakku. Hadirin, ayah selalu sayang dengan kita. Walaupun kita sering membuat ayah kita kesal. Jawaban sayang ayah tadi bukan hanya di mulut saja hadirin, tetapi dari hati yang paling dalam. Ada sebuah kisah tentang kebohongan ayah kepada anaknya. Dalam sebuah keluarga, mereka hidup penuh dengan kesederhanaan. Belakangan ini, ayahnya sedang menerima cobaan dari meninggalnya sang istri yang sangat dicintainya. Ditambah ia baru saja dipecat oleh perusahaan di tempatnya bekerja. Dan sekarang ia bekerja sebagai kuli panggul barang. Suatu hari hadirin, anaknya bertanya kepadanya, wahai ayah, kenapa jam segini ayah belum berangkat ke kantor? Biasanya jam kantor ayah pun gak sempat mengantarku ke sekolah, kata anaknya. Memang anak tersebut tidak mengetahui bahwa ayahnya telah dipecat. Ayahnya tidak mau kalau anaknya tak tahu bahwa ia telah dipecat. Ia takut membuat anaknya sedih. Lalu ayahnya berbohong kepada anaknya. Ayahnya pun menjawab, ayah sekarang kerjanya agak siang nak, jadi ayah bisa antar kamu ke sekolah. Anaknya pun senang sekali mendengar jawaban sang ayah. Sambil berjalan menuju sekolah, mereka mengobrol bercerita dengan senangnya. Walaupun ayahnya saat itu sedang sedih-sedihnya. Obrolan itu terhenti ketika anaknya kembali bertanya kepada ayahnya, ayah, bulan ini aku belum bayar uang sekolah. Nanti kalau nggak bayar ayah, aku nggak akan bisa mengikuti ujian besok ayah. Tanpa disadari, ayahnya pun meneteskan air mata. Ayahnya menjawab sambil menutupi tangisnya agar tidak terlihat oleh anaknya, sambil berkata, insya Allah nak, kalau untuk uang sekolah hari ini ayah akan bayarkan. Sampai di sekolah, ayahnya mengeluarkan uang dari kantongnya. Nih uang tadi nak, tapi uang ayah masih recehan. Gak apa-apa ya nak. Anaknya dengan polos menjawab hadirin, gak apa-apa ya, yang penting aku bisa ujian besok. Padahal hadirin, uang tersebut hasil dari upah mengangkat barang yang ia kumpulkan. Sore hari, ketika anaknya pulang sekolah hadirin, anaknya melewati tempat kerja sang ayah. Anak ini melihat orang yang mirip dengan ayahnya sedang memanggul barang. Anak ini pun penasaran dan dihampirinya orang yang mirip ayahnya tadi. Alangkah terkejutnya sang anak. Ternyata
sosok yang mirip dengan ayahnya. Ternyata benar ayah yang sangat dicintainya. Anak itu langsung memeluk erat ayahnya sambil bertanya, "Kok ayah manggul barang? Apa hari ini ayah enggak ke kantor ayah?" Akhirnya ayahnya pun jujur sambil mengatakan kepada anaknya, dan air matanya pun menetes di pipinya, "Ayah sudah dipecat nak, maafin ayah nak." Anak tadi kembali memeluk erat ayahnya dengan penuh kasih sayang sambil berkata, "Kenapa ayah enggak bilang kalau ayah dipecat?" Ayahnya mengatakan, "Ayah takut nanti kamu sedih dan malu sama teman-temanmu." Lihat ayah sudah jadi kuli panggul. Anaknya mengatakan, "Tidak ayah, sungguh aku tidak malu. Aku malah bangga sama ayah. Soalnya ayah jiwanya kuat. Belum lama ditinggal ibu. Sekarang ayah sudah dipecat. Tetapi ayah masih tunjukkan semangat ayah kepadaku." Kisah ini mengajarkan kita hadirin, jadilah anak yang berbakti kepada ayah kita apapun kondisinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua dapat kita petik dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah Siti Hajar, sosok seorang ibu yang sangat tangguh. Ibu adalah sosok yang begitu sayang kepada anak-anaknya, orang yang rela bekerja keras tanpa mengenal lelah hanya untuk anak-anaknya, yang selalu tersenyum di depan anaknya ketika ia sakit. 9 bulan kita di dalam kandungannya, betapa bahagia dia menantikan kelahiran kita, berharap anak yang lahir adalah anak yang soleh, yang berbakti dan selalu sayang kepadanya. Coba bayangkan hadirin, ketika ibu kita melahirkan kita, yang rela bertaruh nyawa hanya untuk melahirkan kita. Di saat ibu melahirkan kita, dia merasakan sakit yang sungguh teramat sangat, sehingga meneteskan air matanya. Merasakan sakitnya dan berjuang antara hidup dan mati. Bahkan hadirin, jika ibu kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara menyelamatkannya atau menyelamatkan bayinya, tentulah pasti ibu kita akan memilih menyelamatkan nyawa bayinya daripada menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan ketika kita sudah lahir, maka rasa sakit yang ibu kita rasakan bisa hilang begitu saja dengan mencium bayi yang baru dilahirkannya. Itu karena seorang ibu sangat bahagia dengan kelahiran kita. Memasuki usia balita, ibu sangat menjaga kita. Sewaktu kita menangis di malam hari, saat semua orang sedang tertidur lelap, ibulah yang pertama bangun menenangkan kita. Bahkan hadirin, begitulah perjuangan seorang ibu dalam membesarkan kita. Tak seujung kuku pun kita bisa membalas pengorbanannya kepada kita. Tapi apa yang sudah kita lakukan saat ini? Kita hanya bisa melihat penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, mengacuhkannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhutullahu fi sukhutil walidain. Ketahuilah hadirin, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Semoga dari dua pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan, sebagaimana kita berjuang di dalam bulan suci Ramadan, karena Ramadan merupakan bulan penuh perjuangan. Semoga Allah mempertemukan kita di Ramadan 1444 Hijriah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di bumimu, menyebut namamu yang agung, berzikir, berbunajat kepadamu dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha penyayang, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka ya Allah. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka ya Rabb. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkanlah hati mereka untuk kami agar ridha mereka mengantarkan kami kepada ridhamu ya Allah. Dan jika engkau telah mengambil mereka ke haribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmatmu ya Allah. Serta pertemukanlah dengan mereka dalam keabadian nikmat syurga. Tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.